Terima kasih masih bersama kami pemirsa. Sebelum kami melanjutkan dialog berkaitan dengan detik-detik penurunan bendera, kami akan pantau terlebih dahulu di sejumlah lokasi. Sudah ada Haidar Fasyal yang berada di Istana Merdeka, kemudian juga Yunike Suwandi yang berada di Patung Kuda Jakarta. Kami ke Yunike terlebih dahulu. Selamat sore Yunike, seperti apa kondisi di sana dan juga persiapan jelang penurunan bendera pusaka? Ya, selamat siang Tiara dan juga pemirsa TV One. Dapat digambarkan di tempat saya mengabarkan saat ini, yakni di Patung Kuda. Ini suasananya ramai dan tentunya masyarakat ini masih berlalu lalang untuk ikut meramaikan, menunjukkan semangat ataupun antusiasme mereka untuk sama-sama merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-80. Baik masyarakat ini tadi yang lalu lalang ini tidak hanya didominasi oleh baik muda-mudi, namun juga banyak keluarga-keluarga yang hadir untuk baik dari arah Monas ataupun ke arah Monas begitu ya, untuk memeriahkan acara kemerdekaan Indonesia yang ke-80. Meskipun memang di titik tempat saya mengabarkan saat ini, yakni di Patung Kuda, tidak ada panggung begitu ya yang disediakan, namun ini tidak melunturkan semangat masyarakat yang hadir di sini untuk tetap memeriahkan dan juga meramaikan semarak kemerdekaan Indonesia yang ke-80 tahun. Nah, jika tadi saya menggambarkan ramainya masyarakat, ini masyarakat yang lalu lalang juga tidak ketinggalan untuk mengikuti dress code begitu ya. Baik ada yang menggunakan baju adat, ada yang menggunakan wastra Nusantara, ataupun hanya menggunakan baju bernuansa merah putih, namun tetap saja mereka terlihat antusias untuk merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-80. Nah, terkait dengan keramaian arus lalu lintas sendiri, pemirsa, ini memang bisa dikatakan kondisinya ramai lancar meskipun lebih padat tentunya dari hari biasanya, namun ini bisa dikatakan cukup lancar karena banyak petugas kepolisian lalu lintas ataupun dari pihak TNI dan juga aparat lainnya yang menjaga keamanan dan juga menjaga kelancaran lalu lintas. Terkait dengan adanya penutupan jalan ataupun rekayasa lalu lintas itu diadakan secara situasional. Seperti tadi adanya penutupan jalan karena adanya rombongan kirap bendera merah putih serta pembawa teks proklamasi yang melewati area Patung Kuda. Tadi memang sempat ditutup selama 1 jam. Nah, terkait dengan penutupan jalan selanjutnya, ini dilakukan secara situasional kembali jika nantinya dibutuhkan, maka itu yang harus diperhatikan oleh masyarakat ataupun pemirsa TV One yang akan melewati daerah Patung Kuda ini. Sementara itu, Tiara, yang dapat kami sampaikan tentunya keramaian masyarakat ini adalah semarak mereka semangat untuk sama-sama merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-80 tahun. Kembali ke Anda di studio. Ya, tentunya euforia ini masih sangat terasa begitu ya di sekitaran Patung Kuda dan masih bisa dilalui. Itu yang penting untuk Anda catat pemirsa, untuk warga DKI Jakarta dan juga sekitarnya. Saya bergeser ke Haidar Fasyal yang berada di Istana Merdeka. Fasyal, pada pukul berapa nanti setidaknya persiapan penurunan bendera ini akan dilakukan? Oke, baik Tiara dan juga pemirsa, sebenarnya kalau untuk rangkaian acara sendiri kami dapat informasikan adalah dimulai pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, dan kami dapat informasikan juga bahwa menjelang sekitar 10 menit lagi menuju pukul 15.30, Tiara, ini sudah banyak sekali masyarakat yang sudah tumpah ruah datang ke Istana Merdeka Jakarta untuk menyaksikan secara langsung prosesi kedua ataupun sesi kedua dari peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Ini adalah sesi kedua, ini adalah penurunan bendera. Dan kami dapat informasikan bahwa banyak sekali masyarakat datang dari berbagai kota, lalu juga mengenakan berbagai pakaian adat. Dan mereka saat ini tengah mengantri untuk masuk. Juga ada beberapa yang tengah dilakukan pengecekan barang dan juga sudah mengambil souvenir, dan beberapa juga sudah mulai duduk di tempatnya masing-masing, Tiara dan juga pemirsa. Dan memang kami dapat informasikan, Tiara dan juga pemirsa, bahwa untuk sesi kedua ini memang tadi kami sudah informasikan dimulai pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Tapi itu adalah rangkaian acaranya. Kami memiliki informasi bahwa akan ada berbagai pertunjukan kesenian juga, yakni adalah 3 tarian tradisional. Yang pertama dari tarian tradisional Minahasa, Sulawesi Utara, lalu juga dilanjut dengan tarian tradisional Wakatobi, lalu juga tarian tradisional Lombok dari Nusa Tenggara Barat, yang kemudian juga nanti akan dilanjut dengan berbagai penampilan musisi tanah air seperti misalnya Ruth Sahanaya dan juga band Coklat. Dan tentunya pertunjukan kesenian tersebut akan menjadi pengantar sebelum nanti kita masuk ke inti acara. Apa itu? Yakni adalah penurunan bendera itu sendiri.
akan digelar pada pukul 16.40 waktu Indonesia Barat, dan nantinya sejumlah petugas paskibraka akan bertugas untuk kemudian menurunkan bendera Sangsaka Merah Putih yang saat ini tengah berkibar di Istana Merdeka Jakarta. Dan memang untuk sesinya sendiri sepertinya Tiara, yang sudah ini sesi kedua ini ataupun penurunan bendera ini tidak akan terlalu lama, berbeda seperti pengibaran bendera. Kurang lebih 30 atau 1 jam saja sesi penurunan bendera ini akan berlangsung, dan juga akan menjadi simbol penutup dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia secara nasional di Istana Merdeka Jakarta. Tentu Tiara dan juga pemirsa, kami akan terus kabarkan kepada Anda semua bagaimana nanti dilaksanakannya penurunan bendera peringatan hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Kembali ke studio, Tiara. Baik, kita akan nantikan sama-sama seperti apa kemudian ini perayaan penurunan bendera 2025 di tahun ini ya. Kalau kita bandingkan dengan tahun lalu, tadi Faisal juga sempat mengatakan bahwa ini prosesinya tidak terlalu lama, tapi tentunya tidak hanya penurunannya saja yang dinantikan, tetapi juga hiburan yang tadi sudah disebutkan. Terima kasih Haidar Fasyal melaporkan langsung dari Istana Merdeka, dan juga Yunike Suwandi sebelumnya dari Patung Kuda Jakarta. Kami tentu akan melanjutkan pemirsa sejumlah perbincangan yang nantinya juga akan turut mengiringi sebelum penurunan bendera dilakukan ya. Masih bersama dengan Pak Hendy di sini. Pak Hendy, kalau kita melihat berkaitan dengan lokasi ya, ini banyak yang sering tertukar begitu antara Istana Merdeka, kemudian juga Istana Presiden gitu ya. Kalau kita tahu bahwa penurunan dan juga pengibaran ini kan dilakukan di Istana Merdeka. Sebenarnya kalau kita tinjau ke belakang lagi, seperti apa sejarahnya? Iya, Istana Merdeka itu dulu merupakan istana yang berfungsi sama, kurang lebih seperti hari ini sebagai pusat pemerintahan. Ya. Waktu itu namanya adalah Koningsplein Palace kalau nggak salah, istana kerajaan gitu. Jadi setiap momen yang momen besar yang dirayakan oleh pemerintah kerajaan Hindia Belanda itu selalu dilakukan di sana, termasuk peringatan lahirnya Sang Ratu setiap akhir Agustus itu selalu diadakan secara besar-besaran di sana. Nah, bagaimana dengan Republik Indonesia sendiri? Sejak kapan mereka menjalankan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh orang-orang Belanda di sana? Itu terjadi sejak pemerintah kita yang dulunya hijrah dari ke Yogyakarta lalu balik lagi ke Jakarta tahun 1949 di akhir 49 itu memusatkan upacara itu mulai di sana. Jadi ketika penyerahan kedaulatan Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia. Jadi kan Belanda itu mengakui kemerdekaan Indonesia bukan tahun 45 ya, tapi tahun 49. Nah ini barulah perayaan kemerdekaan Indonesia itu dilakukan di Istana Merdeka. Jadi sebetulnya sama dengan dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Gitu. Jadi ini hal yang sebenarnya para sejarawan selalu bertanya-tanya gitu dan mengkritisi kenapa harus di sana. Sedangkan itu adalah simbol dari penindasan, simbol dari keterjajahan kita. Kenapa kita harus mengadakannya di situ? Seharusnya dilangsungkan dilangsungkan di tempat dilaksanakannya proklamasi, yaitu di Jalan Pegangsaan Timur yang sekarang menjadi Taman Proklamasi, harusnya di sana. Tapi tidak pernah sekalipun dirayakan di sana ya? Atau pernah dirayakan tapi tidak terpusat di sana? Ya, secara resmi pemerintah tidak pernah mengadakannya di sana. Baik. Tetapi mungkin kalau rakyat itu banyak datang ke sana dan merayakan dengan semangat masing-masing di tempat tersebut. Tetapi tempat tersebut menurut saya lebih tepat untuk dijadikan tempat merayakan, terlepas dari situasi di sana yang memang agak crowded ya, jalan-jalannya kecil, mungkin tamannya juga kecil, tetapi jadi berkaitan dengan kapasitas juga yang mungkin dipertimbangkan oleh pemerintah kita begitu ya Pak Hendy ya. Tetapi simbol, kenapa tidak dilakukan dengan secara simbolik aja misalnya 17 paginya di sana gitu, penaikan bendera. Tidak harus banyak orang, tetapi ya batas simbolik aja. Itu untuk menandakan bahwa perbedaan antara pesta para kolonial dengan pesta
bangsa kita yang justru bebas dari kolonialisme seperti itu. Baik, ini tentunya juga bisa dijadikan sebagai masukan begitu ya, barangkali mungkin di tahun 2026 nanti juga akan dilangsungkan di mana teks proklamasi itu pertama kali dikumandangkan begitu ya Pak Hendy ya. Baik, terima kasih atas semua perspektif yang sudah diberikan kepada kami. Tentunya generasi muda membutuhkan cerita-cerita dari sejarah seperti ini ya untuk mengetahui tidak hanya mengikuti upacara saja tetapi tahu bagaimana kemudian ini sejarah dari Indonesia itu sendiri. Terima kasih sekali lagi Pak Hendy telah bergabung bersama kami. Dan pemirsa, kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi untuk melangsungkan dan menyaksikan secara langsung detik-detik penurunan bendera merah putih. Tetaplah bersama kami.